Halo semuanya, selamat datang di channel NKRI One. Nama saya Krisna dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi semua konten kreator, yaitu satu view pertama. Perjalanan dimulai dari langkah pertama. Dalam dunia konten, langkah pertama itu adalah mendapatkan satu view pertama. Awalnya, saya yang introvert berpikir untuk menulis artikel saja di website NKRI One yang sudah saya buat untuk berbagi pikiran dan pengetahuan. Satu view pertama ini sangat penting bagi konten kreator, baik itu penulis atau itu pembuat video atau juga podcaster. View pertama itu sangat penting karena itu bisa menyemangati mereka dalam membuat karya yang selanjutnya. Ya, walaupun tidak semua konten kreator itu beruntung untuk mendapatkan view, mendapatkan pembaca, dan atau juga mendapatkan penonton yang mau menonton apa yang dia hasilkan dari karyanya. Baru saja kemarin teman saya bercerita, "Bang," katanya, "saya sebenarnya ingin nulis, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Karena saya takut nanti tidak dibaca, atau nanti saya takut dikritik orang, atau juga nanti hasil karya tulis saya jelek. Gimana ya bang caranya untuk biar saya berani menulis?" Lalu saya jawab, "Ya kamu nulis untuk apa? Untuk sekedar menulis atau untuk berbagi pengetahuan atau bahkan untuk mencari pahala? Kamu tentukan dulu kenapa kamu mau menulis." Terus dia jawab lagi, nggak ada," katanya gitu. "Saya nggak ingin apa-apa, tapi saya cuma ingin menuangkan apa yang ada di pikiran saya dalam bentuk tulisan, jadi agar saya tidak terlalu stres, bisa lebih rileks, dan juga senang melihat tulisan saya sendiri sebagai catatan saya." "Oke," saya bilang gitu. "Ya kalau begitu ya kamu tinggal menulis saja. Sekarang kamu lihat di blog website saya bilang gitu kan. "Kenapa saya menulis? Karena saya cuma pengen menulis saja," saya bilang gitu kan. "Nggak ada alasan lain untuk itu. Kalau tulisan saya bermanfaat untuk orang lain, alhamdulillah. Kalau enggak, ya itu mungkin bermanfaat buat saya, karena di setiap tulisan saya ada catatan yang bisa mengingatkan saya untuk tetap jadi orang yang baik, bukan orang yang jahat atau apalagi kriminal." Karena kita untuk menulis itu harus dulu memulai dari tulisan pertama. Dan saya yakin juga tulisan pertama saya juga dulu itu unreadable, nggak bisa dibaca dengan otak yang berfungsi dengan baik. Karena cerita di awal paragraf pertamanya mungkin bagus karena itu adalah ide utamanya, lalu cerita di paragraf keduanya nggak terlalu bagus, paragraf ketiga udah cerita tentang yang lain lagi, penutupnya juga malah udah nggak ada biasanya. Karena begitu mau menulis itu biasanya nanti ada kerjaan lain, atau ada telepon, atau ada juga SMS kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah ada WhatsApp. Jadi ya kamu mulai aja dari awal, tulis aja yang apa kamu mau, terserah mau karyanya jelek atau bagus, mau karyanya tidak bisa dibaca orang juga nggak apa-apa, walaupun nggak ada yang ngeliat juga sebenarnya itu lebih baik karena kamu bisa terus belajar untuk menulis. Lalu saya bilang kan, "Coba kamu lihat tulisan saya." Dibukalah tulisan saya sama dia di blog website NKRI One itu. Setelah dia baca sekilas semuanya, yang dia lihat, dia klik ini itu, terus dia bilang, "Bagus ya banget. Saya pengen bisa menulis kayak gini. Saya pengen bisa tetap istiqomah menulis," katanya gitu kan. Lalu saya bilang,
menulis nggak seperti itu dulu awalnya. Saya menulis juga subjek, predikat, objeknya juga nggak ada aturannya. Saya nulis ya sesuai apa yang pengen saya tulis saja. Kalau saya pengen menulis tentang misalnya ada orang yang menyebalkan, ya saya tulis apa yang saya pikirkan. Saya nggak akan mikir, saya nggak enak, saya nggak ini. Berbuat baik itu tidak selalu harus menolong, tidak harus selalu repot, tidak harus nganterin sampai 10 kilometer, enggak. Tapi menolong orang itu bisa hanya dengan mendengarkan ceritanya saja. Karena setiap orang itu biasanya ingin didengar, tapi dia malu untuk bercerita ke orang lain. Maka dari itu ya, saya juga belajar jadi pendengar yang baik. Jadi kalau ada orang cerita sama saya dengerin. Jadi kalau ada orang mau cerita tentang rahasianya, ya saya dengerin. Menyenangkan mendengar orang lain itu, karena saya bisa belajar dari pengalaman mereka. Saya bisa belajar dari kesalahan yang mereka lakukan agar saya nggak mengulangi kesalahan yang sama, agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama karena cara terbaik untuk belajar dalam hidup itu sebenarnya adalah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa memperbaiki apa di mana kita salah, apa yang kita rusak, atau sekali lagi di mana letak kita melakukan kesalahan. Tapi kan kita nggak mau buat kesalahan, kita nggak mau nyakitin orang, dan juga kita tidak mau merusak hubungan silaturahmi dengan orang lain dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal itu maksudnya ya orang baik-baik aja sama kita, ya kita baik-baik aja sama orang. Tapi kalau ada orang jahat sama kita, ya seperti yang selalu saya bilang sama ibu saya sih, saya bilang masih untung saya nggak melakukan pembalasan. Jadi kalau mereka jahat sama saya, ya saya cuma diem aja, mencoba memahami kenapa bisa orang jahat seperti itu, atau kenapa dia bersikap seperti itu, atau kenapa dia membicarakan hal yang seperti itu. Karena di dunia ini ya kita disuruh sabar, yang pertama. Yang kedua, kita dilarang membuat kerusakan. Yang ketiga, kita harus menjalin silaturahmi, bukan memutus silaturahmi, kakak. Jadi kalau ada orang yang jahat, berlaku buruk, berkata buruk pada kita, ya kita nikmati aja, kita nikmati saja. Kalau bisa tidak usah membalas, senyumin saja, tapi ya jangan deket-deket juga. Jadi kalau orang itu mau deket-deket lagi, ya nggak usah, jauh aja. Itu bukan mutus silaturahmi namanya, itu mengamankan diri sendiri, mengamankan perasaan Anda, mengamankan jiwa Anda, dan mengamankan tingkat kebahagiaan Anda sendiri. Mohon izin kakak ya, mungkin karena sudah malam dan juga ini podcast pertamanya, jadi akan disambung lagi di podcast kedua. Saya yakin di podcast pertama ini mungkin adalah yang terburuk di antara podcast di channel NKRI One yang berikutnya. Tapi ya nikmati saja, mungkin suatu saat akan jadi lebih baik atau lebih buruk, kita nggak tahu. Tapi mungkin setelah podcast yang pertama ini, saya akan terus membuat podcast sampai setidaknya subscribernya ada 1000. Jadi kemungkinan dalam mencari 1 view pertama ini, saya akan membuat video setiap hari 1 kali podcast. Dan saya akan membicarakan tentang apapun yang menurut saya menarik, atau menurut saya apa yang saya rasakan, atau mungkin juga pengetahuan yang mungkin bermanfaat buat Anda. Kita tidak tahu. Sebenarnya banyak yang ingin saya bicarakan, tapi ya karena saya aslinya adalah introvert, ya mungkin saya agak pemalu. Jadi makanya saya tidak menampilkan wajah saya, bukan karena jelek, tapi karena saya sebenarnya pemalu. Dan sebenarnya karena itu juga saya lebih memilih untuk menulis dibandingkan dengan membuat video seperti ini. Karena sebenarnya menulis itu adalah salah satu profesi yang paling tepat untuk seorang introvert. Oke ya, sudah malam dan saya belum makan, jadi sampai di sini dulu. Salam NKRI One, selalu berbuat baik.
diamkan yang jahat, dan lindungi diri Anda dari orang-orang yang berniat mencelakakan Anda. Bye. Sampai ketemu lagi di podcast NKRI One berikutnya.